Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Rahmatul Ahsan dengan NIM 207190109, dan yang kedua Hamdan Irhamni dengan NIM 207190092 akan mempresentasikan dengan tema kebijakan kurikulum nasional. Materi yang pertama, pengertian kurikulum nasional. Apa itu kurikulum nasional? Adakah yang tahu? Jadi, kurikulum nasional adalah sebuah kurikulum yang mana sebagai penyempurna serta perbaikan dari kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 yang terintegrasi sebagaimana tema pada pengembangan kurikulum 2013 sudah tentu. Untuk mencapai tema itu, dibutuhkan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Itu sebabnya perlu merumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba, atau dengan istilah observation based learning, untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Kurikulum ini berbasis 3 bagian: kurikulum nasional, kurikulum berbasis pengembangan potensi daerah, kurikulum paling kecil yang mencangkup khas di masing-masing madrasah atau sekolah. Kemudian, ada karakteristik kurikulum nasional. Terdapat beberapa karakteristik, berikut penjelasannya, yaitu kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah outcomes based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Ya, saya di sini akan meneruskan presentasi dari Mas Hamdan tentang kebijakan kurikulum nasional, yaitu kompetisi untuk kurikulum 2013 dirancang dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI. Kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetisi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetisi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sifat, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan memenuhi 2 kriteria, yaitu kognitif dan psikomotorik, yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi dipelajari peserta didik untuk suatu tema, misalnya SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, KI dan KD di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Untuk yang kelima, kompetensi inti atau KI menjadi unsur organisatoris kompetisi dasar, yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
Yang ketujuh, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema, misalnya di SD atau satu kelas dan satu mata pelajaran. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk kelas atau untuk tema mata pelajaran di kelas tersebut. Yang kedelapan atau yang terakhir, rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum nasional. Prinsip kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa kurikulum hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.